Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah ya. Mari sebelum pelajaran pagi hari ini dimulai, kita baca doa dulu ya. Silahkan kota kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah sudah selesai doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita absensi dulu ya. Ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Oh iya, sudah masuk semua ya. Alhamdulillah, berarti rajin semua berarti. Terus sekarang materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang sholat bagi orang sakit. Nah, sebelum kita melaksanakan materi ini, pembelajaran ini, saya akan membagi kelompok. Ya, di antara kalian akan dibagi kelompok. Nah, per kelompok nanti akan dibagi, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 5. Nah, apa tujuannya? Biar kalian memahami, bisa juga menganalisa terkait dengan materi pada pagi hari ini. Nah, materi pada pagi hari ini yaitu sholat bagi orang sakit. Nah, jadi yang bangku depan itu satu kelompok, terus yang bangku belakang satu kelompok juga, yang bangku sampingnya, nah itu satu kelompok, sehingga dibagi keseluruhan itu menjadi 5 kelompok. Ya, paham anak-anak? Ya, alhamdulillah. Terus kelompok pertama, ya, kelompok pertama silahkan dibuka halaman 7. Ya, materi tentang sholat bagi orang sakit. Ya, silahkan itu dibaca ya, dipelajari dulu. Nah, terus sekarang kembali pada slide ya, slide. Setelah dibagi kelompok semua sudah paham? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan kelompok? Oh ya, bagus, berarti sudah paham. Silahkan dilihat di pamflet ya. Nah ini, jadi nanti setelah materi ini dijelaskan, nah silakan kelompok itu menganalisa, ya, menganalisa terkait dengan ketentuan sholat bagi orang sakit. Nah, silahkan di pamflet ini ya, ketentuan sholat bagi orang sakit. Yang pertama, sholat bagi orang sakit. Silahkan semua kelompok diperhatikan, karena nanti ada tugas dari kalian untuk menganalisa terkait dengan sholat bagi orang sakit. Jadi seperti apapun kondisi kita, ya, entah kita itu sehat, entah itu kita sakit, entah kita itu ada halangan, kalau sholat itu harus dilaksanakan. Posisi kita seperti apapun ya, jadi harus dilaksanakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di pamflet ini jelaskan, ya, memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk beribadah kepadanya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, jadi kalau sholat fardu itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau sudah mampu berdiri, silahkan berdiri. Ya, kalau tidak mampu berdiri, posisi kita bisa duduk. Ya, caranya sudah jelas ya, pamflet juga ya. Selain dari itu, ada juga kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat secara duduk, maka kita melaksanakan sholat secara berbaring, gitu. Nah, ini sudah jelas ya. Nah, bagaimana sholat secara berbaring? Itu posisinya ya berbaring. Setelah itu tangan secara bertakbir, gitu. Dilakukan bagi orang sakit sholat dengan cara berbaring. Di pamflet ya sudah jelas, sholat dengan cara berbaring dilakukan bagi orang sakit yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan cara berdiri maupun duduk. Jadi sholat berbaring itu dilakukan bagi orang yang tidak mampu berdiri dan tidak mampu melaksanakan sholat secara duduk, gitu. Paham anak-anak? Ya, alhamdulillah. Terus di sini juga sholat dengan cara telentang, ya, telentang ya, tidur seperti tidur biasa itu, gitu. Nah, bagaimana caranya? Sholat dengan cara telentang itu dilakukan jika tidak mampu lagi untuk berbaring miring. Nah, jadi kalau kita tidak bisa melakukan sholat secara berdiri, terus tidak bisa melakukan sholat secara duduk, dan juga tidak bisa melakukan sholat dengan cara berbaring, maka yang terakhir kita melakukan sholat dengan cara sholat terlentang. Nah, itu posisinya dan tata caranya sudah lengkap di situ. Nah, sehingga setiap kelompok nantinya akan menganalisa bagaimana sholatnya itu sesuai dengan panduan yang sudah ada dalam materi ini ya, juga diperjelas dalam pamflet dan buku ajar kalian. Nah, dari ini ada yang mau ditanyakan?
Oh ya, berarti sudah paham berarti ya. Lanjut pada materi berikutnya ya. Di sini juga disebutkan terkait dengan hikmah sholat bagi orang sakit. Nah, jadi Allah itu menciptakan suatu hal atau memberikan ketentuan bagi hambanya sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak mungkin Allah itu memerintahkan kepada kita kecuali dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Makanya ada hikmah sholat bagi orang sakit. Bukan Allah itu ya memaksa kaumnya untuk melaksanakan sholat fardu kan. Cuma ada balik itu semua, walaupun posisi kita itu sakit, itu diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat, karena dalam hal itu ada hikmahnya. Jadi kita melakukan sholat walaupun dalam keadaan sakit itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Justru orang yang sakit itu sholatnya atau doanya itu mustajab. Nah, sehingga dengan posisi sakit kita dipaksa untuk melakukan sholat, kita diperintah untuk melakukan sholat, itu ada hikmahnya. Nah, diri kita semakin dekat kepada Allah, gitu ya. Terus yang kedua, dengan selalu mengerjakan sholat, kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah. Nah, selanjutnya hati menjadi tenang. Jadi orang yang melakukan sholat itu hatinya tenang. Ya. Posisi apapun, baik itu posisi berdiri, kalau kita mampu berdiri, baik itu posisi duduk, kalau kita tidak mampu berdiri dan melaksanakan secara duduk. Nah, kalau kondisi kita, kemampuan kita secara berbaring, posisi apapun itu akan membuat kita, hikmah dari sholat itu akan menjadi tenang. Jadi orang yang melaksanakan sholat diperintah oleh Allah dalam kondisi kita seperti apapun akan menjadi tenang gitu. Terus selanjutnya, ketenangan hati akan kita dapatkan dengan beribadah kepada Allah. Itu jelas sudah ya. Terus menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di balik rasa sakit itu, itu ada rasa menyadari kita bahwa sehat itu adalah anugerah dari Allah. Sehat itu adalah kemurahan dari Allah. Allah memberikan kemurahan berupa keringanan dalam beribadah kepadanya ketika sedang sakit. Terus menyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah. Kita manusia itu kadang kondisinya sakit, kadang kondisinya sehat, kadang kondisinya fit. Dalam kondisi sakit dan juga sehat itu merupakan nikmat yang diberikan kepada Allah. Gitu. Soal dalam keadaan sakit akan lebih menambah rasa syukur kita terhadap nikmat kesehatan yang diberikan Allah. Nah, jadi tidak semua orang itu sehat terus. Nah, pasti kondisinya ya dikasih ya cobaan sama Allah. Ya sakit, ya musibah, kecelakaan dan lain sebagainya. Terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kalau kita sudah melakukan perintah Allah, sudah melakukan apa yang diminta Rasulullah, akan menambah ketakwaan kita. Ya. Jadi kalau kalian sudah waktunya sholat, nah itu termasuk dari hal yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah akan bertambah senantiasa beribadah kepadanya dalam setiap keadaan. Terus yang terakhir, dicintai oleh Allah. Allah mencintai orang yang selalu beribadah kepadanya. Jadi Allah itu dalam pamflet terakhir ini, Allah mencintai seorang, ya, mencintai hamba-hambanya itu karena ya, sering beribadah. Jadi mengikuti apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Itu takwa ya. Imtitsalu awamirillah wajtinabun nawasyirah. Jadi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehingga kalau kita sudah melakukan seperti itu, maka kita akan dicintai oleh Allah. Ya, paham? Ya, bagus. Dari materi yang tadi, apakah ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Ya, kalau ada silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Ya, bagus. Jadi dari semua itu kita laksanakan ya, sehingga materi yang telah kita pelajari ini sesuai dan bisa diaplikasikan, bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Saya rasa itu materi pada kali ini. Silakan setiap kelompok untuk menganalisa ya ketentuan, terus macam-macam dari sholat bagi orang yang sakit. Ya, saya rasa itu bisa difahami. Ya, terima kasih.